Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Komang, selamat pagi niki dan Pak Ketut. Nah, kita yang dari tim Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng hari ini melakukan kunjungan ke DTW yang Pak Komang dan Pak Ketut kelola di air panas Banyuedang. Nah, kita kan udah tahu semenjak semua kena pandemi COVID ini, DTW kita ditutup total, tidak menerima kunjungan. Nah, sekarang kehadiran kami ke sini ingin melihat kondisi di lapangan setelah lama DTW kita ditutup. Nah, dalam rangka persiapan kita seandainya nanti DTW ini dibuka kembali, jadi kita persiapan menyongsong istilahnya sekarang tatanan kehidupan era baru atau menyongsong era new normal. Jadi kita ingin melihat bagaimana DTW kita, kesiapan DTW kita terkait dengan persiapan menyongsong keadaan new normal itu. Nah, yang ingin tahu juga setelah DTW ini ditutup karena kita kena pandemi COVID mendunia, termasuk kita juga di Buleleng kena dampaknya. Kira-kira kondisi DTW di sini, kondisi permandian ya panas di Banyuedang ini seperti nanti Pak Komang ya, artinya dari sisi pengelolaannya, mungkin dari sisi SDM-nya juga ada, dari sisi karena otomatis berpengaruh ke pendapatan ya karena sudah ditutup dan kondisi juga di lapangan. Mungkin Pak Komang bisa ceritakan sedikit bagaimana kondisi di air panas Banyuedang ini setelah ditutup karena pandemi COVID. Oke, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak juga dari Dinas Pariwisata. Om Swastiastu. Berkenan dengan kesempatan hari ini, di mana di saat pandemi kami pengelola Banyuedang Hot Spring mulai dari instruksi dari pemerintah kecamatan, kepala desa, baik juga dari kabupaten. Sejak itu kami sudah menutup operasional dalam bentuk apapun, kunjungan, restoran dan lain sebagainya di Banyuedang ini. Namun secara kerugian pasti mengalami kerugian karena kami tetap mempekerjakan staf kami karena kita juga tidak mau istilahnya merugikan atau menyampingkan kesejahteraan para staf kami yang ada bekerja di sini. Jadi kami tetap pekerjakan walaupun yang dulunya 1 bulan penuh, kita atur jadwalnya minimal 1 minggu 2 kali, 3 kali untuk perawatan kolam, perawatan kebun dan lain-lain. Jadi kami masih bisa mempekerjakan walaupun dengan insentif sebanyak 50%, jadi tidak bisa optimal, tidak bisa 50% ya, tapi mereka kerja dengan sistem shift. Ya, kita bekerja dengan sistem shift. Kadang-kadang 1 hari dia bekerja, besok 3 hari nggak libur, ya libur gitu. Kalau untuk kerugian tentunya pasti ada kerugian karena kita ada operasional di sana. Kalau dari hitung-hitungan secara kasar dari seandainya dengan keadaan normal dan situasi pandemi pastinya sangat jauh kerugian kami hitung-hitung secara kasat mata kurang lebih hampir 100 juta kami kerugian karena selama 3 bulan ini kami tutup, kami tidak ada operasional di sana untuk membiayai gaji, listrik. Rata-rata omset yang sebelum ditutup? Rata-rata omsetnya sebelum ditutup omset bersihnya belum 10 juta 20 juta bersihnya penghasilannya. Karena tutup nol. Karena tutup nol dan malah kerugian nantinya. Terus biaya operasionalnya? Biaya operasionalnya juga dicari di kira rata-rata berapa sebulannya untuk listrik, tenaga kerja? Untuk biaya operasional kalau di sini rata-rata sama operasionalnya sekitar 25 juta. Sementara sekarang dicarikan di mana? Di sana dulu kan kita dari masih keuntungan yang lama. Dari bulan Januari sampai bulan Maret sebelum tutup itu kita ada penghasilan di sana. Jadi itu belum yang setor ke desa.
Jadi kita kan setornya ke desa itu 1 tahun sekali atau akhir bulan kita sudah setor, jadi itu yang Berarti ditunda penyetoran yang ditunda. dan untuk dari kita di sini kan ada dua apa namanya, dua pengembang, dua pengelola. Jadi operator dari kedinasan dan dinas pariwisata, kita di sini dari desa ada. Kalau dari desa kedinasan sudah tutup sejak akhir Februari, ditutup karena ada yang tutup hampir barengan ya. Berarti operasional di air panas ini tetap harus jalan kan, seperti itu pemeliharaan sama pembayaran nafkah ya tetap menjadi prioritas nih, karena kan persiapan nanti kondisi di lapangan tetap harus terpelihara, terjaga nih. Berarti selama penutupan ini dari pihak pengelola tetap melakukan pemeliharaan. Berarti tetap juga ada biaya operasional yang harus dikeluarkan. Terus, nah sekarang ini kan sudah mulai ada isu menyongsong new normal. Jadi ada rencana akan dibuka kembali. Nah, untuk persiapan seandainya pemerintah ada kebijakan bahwa DTW kita bisa dibuka kembali, persiapan menyongsong era new normal ini kira-kira dari pihak pengelola sudah adakah rencana saya nanti akan seperti ini mungkin baik untuk menyongsong new normal. Nah, kemarin kita ada rapat kecil bersama beberapa manajemen dan juga pimpinan pariwisata Desa Pejarakan. Kita sudah merencanakan untuk mengikuti program new normal itu dengan syarat atau dengan batasan-batasan tentunya, mulai dari kelengkapan protokol COVID-nya tetap harus kita jalankan, seperti setiap pengunjung harus wajib menggunakan masker, tempat cuci tangan, sanitizer, dan penyemprotan desinfektan itu tetap harus dijalankan. Berikut juga dengan APD, alat pelindung diri staf dan juga karyawan yang ada di sini juga telah disiapkan. Kami juga sudah mempersiapkan baliho-baliho untuk bisa dibaca, sosialisasi. Cuman ini baru tahap kemarin kita rapat, terus kita sudah mulai pesan. Cuman belum kita bisa mungkin hari Sabtu depan sudah semua beres, mulai pesanan alat ukur panasnya, termogan, semua alat-alat protokol keamanan itu sudah kami siapkan semua. Dan pengunjung pun kami batasi maksimal diinstruksikan sebanyak 25 orang. Jadi, kapasitas kolamnya? Kapasitas kolam sih untuk kolamnya 50-an bisa. Berarti 25 enggak 100. Aduh, yang di halaman itu kan bisa. Artinya berendamnya. Antrean ya, sistem antrean aneh-aneh. Nah, kita hanya diinstruksikan untuk menerima 25 orang dengan jangka waktu 2 jam. Berarti ada kalau ada pengaturan yang keluar, jam. Kalau ada yang keluar boleh masuk lagi. Dan untuk mengantisipasi antrean, kita nanti di sana tempatkan pecalang. Nanti biar pecalang yang mensosialisasikan silakan bermain-main kemana dulu di objek wisata di sekitaran sini, nanti setelah itu baru kesini lagi. Nah, itu secara antisipasinya nanti. Di sini boleh antre, nanti kan kita atur di mungkin bisa masuk di dalam, antre di dalam karena cukup luas, cuma mungkin masuk ke kolamnya diatur sehingga masuk ke kolamnya bisa maksimal 25 orang. Jadi Bapak selaku pengelola bisa menempatkan petugas pengawas di lapangan di kolam. Jadi kalau sudah ada yang keluar, maksimal sudah ada keluar, mungkin bisa jadi sistem antrean. Nah juga untuk di depan sesuai dengan protokol kesehatan, saya lihat tadi cuci tangan kan sudah. Jadi harapan kita nanti petugas bisa dilengkapi dengan APD. Kalau di petugas kasir mungkin bisa dilengkapi dengan handsun, selop tangan di petugas kasir. Kemudian
juga untuk yang di pintu masuk di pecalangnya nike ada termogan untuk cek suhu. Kemudian mereka juga di samping memakai masker bisa memakai face shield bisa kan memakai face shield. Nah, jadi harapan kita nantinya tetap buka. Harapan kita kalau sudah memang pemerintah memberikan kebijakan DTW kita bisa dibuka. Jadi kita tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan karena agar pengunjung kita maupun petugas kita juga tidak terpapar COVID. Dan juga saran kami dari pihak pengelola petugas kita harapkan mungkin bisa ada check up kesehatan rapid mungkin setiap 3 bulan atau bagaimana, sehingga kondisi kesehatan pengelola dan petugas itu juga bisa terjaga seperti itu. Jadi pengunjung datang dalam kondisi sehat, kita petugas juga dalam kondisi sehat. Jadi petugas sebelum mereka bertugas pastikan juga petugas itu dalam keadaan sehat. Nih. Jadi petugas di kasir maupun petugas di depan yang menjaga itu setiap mau bertugas juga agar dicek suhu tubuhnya, sehingga jangan sampai kita hanya mensyaratkan pengunjung yang sehat tetapi kita selaku petugas tidak sehat. Jadi harapan kita sama-sama sehat, sama-sama menjaga kesehatan itu. Nah, selama niki selama penutupan mungkin ada dari pihak pemerintah, baik itu dari pihak desa, kecamatan yang mungkin sudah memberikan pembinaan ke Bapak selama ini. Ada mungkin atau bantuan APD mungkin yang sudah berjalan. Kalau selama kita tutup tidak ada itu, cuma kami tetap berkoordinasi dengan komunikasi tetap dengan pihak pemerintah ya. Komunikasi pihak desa dan pihak kecamatan kami tetap komunikasi melalui telepon. Bagaimana Pak Omang, apa sudah ditutup, sudah dibuka? Nah, sudah ditutup Pak. Oh ya, nanti artinya ada monitoring tetap nih. Ada monitoring dari pihak pemerintah nih. Ya, kita kan harus taat anjuran pemerintah juga. Nah, mungkin dari pengelola harapannya ke depan seperti apa dalam rangka nih seandainya new normal lagi. Harapan kami sih sebagai pengelola DTW Baledongo Spring, karena merupakan DTW kami yang sangat berpotensi mengulang pengunjung dari luar daerah. Jadi harapan kami yang sangat besar itu kiranya pemerintah melanjutkan atau menjalankan program new normal itu, walaupun di tengah situasi COVID seperti saat ini, tapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Karena apa? Karena kemarin sesuai dengan hasil rapor kami, jika kita tidak jalankan perlahan, otomatis karyawan kita akan tidak bisa lagi ekonomi. Kita tidak bisa lagi menggaji karyawan, menggaji karyawan. Dari mana kita dapatkan? Sementara kita sudah 3 bulan terakhir sudah merugi untuk memberikan itu. Jadi harapannya bisa kembali normal ya. Harapannya bisa kembali normal walaupun dengan protokol kesehatan, dengan keterbatasan. Jadi setidaknya kami tidak rugi sebagai pengelola dan karyawan kami, tetap kami, warga kami yang bekerja di sini tetap bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Mungkin itu saja. Kami dari pihak dinas Pak Mang berupaya memfasilitasi. Jadi dari dinas Pak Kadis juga sudah ada rencana memfasilitasi semacam APD lah untuk DTW. Jadi kita juga meminta melalui dinas ke pihak bank dengan CSR-nya dan juga melalui BPBD, karena penyaluran bantuan terkait dengan penanganan COVID ini itu satu pintu di BPBD. Kami dari pihak dinas sedang mengupayakan mungkin yang sifatnya prinsip lah, seperti misalnya cuci tangan, termogan, hand sanitizer, kemudian face shield sama masker. Jadi kita sedang upayakan sehingga dari dinas bisa
memfasilitasi APD tersebut ke DTW nih. Jadi semoga ini bisa terwujud nih. Jadi nanti kalau seandainya sudah ada, tentu bantuan itu akan diserahkan langsung ke DTW nih. Di harapan kita memang karena ini menyangkut nafkah orang juga, jadi kita harapkan roda perekonomiannya tetap berputar. Jadi karena omsetnya lumayan besar juga nih dari pemandian ini, harapan kita dengan new normal nanti di kunjungan di Panas Banyuwedang ini bisa kembali meningkat lah. Jadi kembali meningkat, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi itu yang utama, karena kesehatan kita, kesehatan masyarakat itu yang utama. Jadi protokol kesehatan itu menjadi wajib nih, menjadi suatu keharusan di DTW, karena kita tidak tahu, karena itu virus, jadi kita tidak tahu siapa yang membawa, siapa yang menularkan, kita tidak tahu. Jadi kita hanya bisa berjaga-jaga, kita hanya bisa menjaga, mencegah, berupaya mencegah nih. Tetapi dengan upaya yang maksimalnya setungkare, kita harapkan pengelola, petugas di sini semua dalam kondisi sehat nih, termasuk juga pengunjung. Jadi kita berharap semuanya sehat dan DTW ini bisa kembali berjalan normal. Ya itu aja mungkin. Ada lagi Pak Komang? Ya cukup ya. Nih. Terima kasih atas Ya. kunjungannya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, terutama kita pariwisata bisa pulih kembali, dan tentunya COVID-19 ini tetap berlalu. Mungkin yang lebih nanti ke depan yang lebih berat adalah di pengawasannya Pak Mangi. Kalau dulu tidak ada COVID, kita kan tidak perlu pengawasan banyak. Kalau sekarang dengan adanya COVID, itu yang perlu jadinya petugas yang standby di kolam itu yang memang harus lebih banyak berkeliling. Jadi begitu mereka duduk berdempetan, jadi kita langsung arahkan untuk jaga jarak, social distancing nih. Jadi perlu modeling nih. Kemarin juga kami sudah diberikan untuk mengisi tanda, Nih. Kan selain kita masih mempersiapkan Ya mereka kan bisa duduk-duduk dikit, bisa. Artinya kalau penuh nanti antre di luar juga, kita takutnya Tebus, mereka di luar tidak jaga jarak. Nih, tidak jaga jarak. Jadi kalau di sini masih bisa mencukupi, mereka antre di dalam sambil menunggu masuk, mungkin hanya diatur saja tempat duduk mereka. Ya itu aja Pak Mang, terima kasih. Semoga COVID cepat berlalu, kita bisa kembali. Udah para Mas Andi nah ini. Ya. Ada lagi Bu, ada tambahan Tidak, mungkin dari cukup. Bu Kabid? Kalau tidak, tiang tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi.